Ada pasien yang curhat karena di bulan ini sering sakit. Baru sembuh 3-5 hari sudah sakit lagi. Dan kalau sakit cenderungnya lama sembuhnya. Saya bilang ke pasien tersebut, "Lah kamu sakit tapi maksain diri tetap kerja. Hanya istirahat sehari dan selanjutnya paksa masuk untuk kerja lagi." Orang sakit itu berarti sinyal lampu merah, harusnya istirahat. Dan ketika sudah mendekati masa pemulihan, masuklah pada lampu kuning. Ketika udah lampu kuning, baru lampu hijau, jalan bekerja lagi. Jadi ketika orang sakit, kena infeksi, itu umumnya demam dan terjadi peradangan. Radang itu gambaran umumnya bengkak, merah, nyeri, demam. Seperti orang gondongan itu kan bengkak merah. Orang infeksi kulit ada koreng bisul bentuknya bengkak merah. Demikian juga bisa radang di tenggorokan, radang saluran napas, radang pencernaan, radang saluran kencing. Itu namanya infeksi. Adanya infeksi tersebut menyebabkan hormon-hormon peradangan datang ke tempat terjadi infeksi tersebut. Hormon-hormon peradangan itu antara lain prostaglandin, bradikinin, histamin, dan leukotrin. Itu berfungsi melebarkan pembuluh darah supaya sel darah putih yang ada di darah kita itu bisa keluar dari selang pembuluh darah tadi, masuk ke dalam jaringan atau sel-sel, yaitu di dalam plasma darah maupun sel darah merah sendiri ikut keluar. Makanya radang kita itu berwarna kemerahan dan hangat. Nah, ketika terjadi peradangan tersebut, harusnya orang istirahat. Karena kalau tidak istirahat, kerja jantung itu berat, memompa darah melawan gravitasi. Sedangkan pompa jantung ini memompa darah melalui selang pembuluh darah itu, aliran darahnya bentuknya tidak mengalir seperti biasa, tapi dalam bentuk turbulensi, jadi berputar. Nah, ketika orang tidak mau istirahat, kerja jantung jadi kuat. Jadi kuat, akhirnya turbulensi terjadi berlebih, akhirnya terjadi jejas vaskuler atau luka pada pembuluh darah tersebut. Nah, jejas vaskuler atau luka tadi menyebabkan terjadinya trombus. Trombus itu jendalan darah di dinding pembuluh darah dan nanti dikelilingi oleh kolesterol LDL yang lama-lama membentuk plak. Plak ini bisa menyempitkan pembuluh darah yang pertama. Terus yang kedua bisa lepas tiap saat. Ketika lepas plak yang kecil tadi bisa menyumbat di pembuluh darah arteri, entah di jantung, di otak, maupun di pembuluh darah vena atau di pembuluh darah arteri manapun. Nah, itu akan menyebabkan pembuluh darah yang kesumbat juga menyempit. Kemudian terjadi kekurangan oksigen di jaringan atau sel yang terkena infeksi tersebut. Ketika kekurangan oksigen, akhirnya terjadi pernapasan sel itu secara tidak memakai oksigen. Namanya respirasi anaerob dan itu bisa memicu tambahan lagi gula darah naik dan kolesterol juga naik. Kolesterol naik dan gula darah naik tadi juga menyebabkan aliran darah menjadi semakin terganggu, kemudian kolesterol akan tambah plak yang tadi sudah ada. Jadi potensi ketika sudah mulai penyembuhan terjadi reinfeksi lagi karena terjadi peradangan ulang lagi. Demikian terus berputar-putar, akhirnya orang jadi lama sakitnya atau udah sembuh pun mudah sakit lagi. Makanya itu bagi yang sedang terkena gejala awal demam, gejala prodromanya udah mulai meriang, nggak enak badan, satu langkah pertama itu istirahat total. Kurangi semua pekerjaan fisik, nyantai, membiarkan sistem kekebalan tubuh bekerja, sambil minum obat pereda gejala, entah obat demam atau obat flu yang lain-lain. Nah, ketika sudah 3 hari belum sembuh, ada baiknya ke dokter untuk mungkin mendapatkan antibiotik atau yang lain, pemeriksaan yang lain. Nah, ketika sudah masa pemulihan, lampu kuning sudah menyala, kemudian kita tinggal tunggu lampu hijau, sudah kita bisa aktivitas sehari-hari lagi.